Malam hari ini kita akan belajar bareng teman-teman. Temanya menarik, open market, open opportunity. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai tema yang kita mau saya sharingkan hari ini, rekan-rekan, saya ada satu pertanyaan. Hari ini kita bolehlah mengeluarkan relung hati kita yang terdalam. Apakah ini ada juga yang merasakan, atau saya berharap sih tidak ada yang merasakan gitu ya. Tetapi apabila ada merasakan 4 poin ini, nggak apa-apa teman-teman. Anda boleh ketik ya di kolom chat, oke? Nah, pertanyaan yang pertama, adakah di antara Anda yang mengalami saat-saat ini merasakan nih teman-teman, konsumen saya kok nggak repeat order lagi ya? Waduh, saya membayangkan ketika zaman COVID, saya itu benar-benar bertabur dengan orderan gitu. Tapi kok kemarin dia udah pernah belanja, bulan ini nggak order lagi. Ada yang merasakan seperti itu? Boleh dong ketik di kolom chat ada gitu ya. Atau ya, ada nggak? Ada ya. Terus konsumenku sih repeat order, tetapi nggak sebanyak dan serutin dulu. Kalau dulu setiap bulan bisa order mungkin madunya sampai 2 kilo gitu ya. Dia juga order ada pollen, propolis, royal jelly. Lah sekarang masih order, tetapi tidak sebanyak dulu lagi. Dan juga intervalnya cukup panjang. Kadang-kadang baru 2 bulan, baru order lagi. Kalau dulu Pak, kadang-kadang belum habis bulan, sudah order lagi. Awal bulan order, ujung bulan order lagi. Sekarang enggak. Ada nggak yang mengalami hal yang sama? Ada ya. Kita hari ini curhat nasional lah gitu ya. Boleh lah. Hari ini mengeluarkan isi hatinya ada. Oh, Bu Elvi Mirna ya ada ya. Terus Pak, downline-ku banyak yang nggak aktif lagi Pak. Saya nih sedih Pak. Downline-ku loh Pak. Yang saya harapkan dia bisa jadi diamond, bisa jadi satu pilar aktif di jaringanku Pak, tetapi sekarang gone with the wind Pak. Muntaber, mundur teratur tanpa berita. Waduh, ada nggak yang ngalamin hal seperti itu? Ada juga. Dan mungkin omset jaringan saya Pak stuck gitu-gitu aja Pak. Rasanya saya ini Pak sudah kayak hopeless, sudah mengupayakan segala macam. Rasa-rasanya segenap jiwa dan raga udah saya kerahkan, tetapi omsetnya kok gitu-gitu aja Pak. Nggak lari kemana-mana. Ada juga. Ya, teman-teman, saya ucapkan selamat. Kalau Anda yang merasakan hal yang sama, berarti Anda berada di jalan yang benar. Loh, Pak, kok bisa, Pak? Saya punya 4 masalah ini tapi berada di jalan benar. Yes, kenapa Anda berada di jalan yang benar? Karena Anda hari ini fokus sama solusinya. Anda mengambil sebuah tindakan sederhana untuk mau join Zoom malam hari ini untuk tidak berkutat dan menyerah atau stagnansi, bergelut dengan masalahnya. Tetapi Anda fokus kepada solusinya. Bahwa saat ini mungkin di setiap kita mengalami hal yang sama. Tetapi kita tidak termasuk menjadi orang-orang yang hanya berkutat dengan masalahnya, tapi kita mengambil satu tindakan sederhana malam hari ini, Anda untuk mencari solusinya bagaimana keempat masalah ini bisa teratasi. Nah, rekan-rekan sebelum kita bahas lebih lanjut, hari ini saya mengajak rekan-rekan untuk memiliki satu mindset yang baru, bahwa konsumen kita nggak repeat order lagi. Mungkin mereka bisa jadi merasa udah sembuh, atau pindah ke perusahaan lain, bisa jadi. Dia mungkin karena faktor X dulu COVID, kebutuhannya cukup besar, pakai produk HDI. Sekarang merasa tidak COVID lagi, terus dia punya kebutuhan yang lain mungkin saat ini sehingga tidak surutin dulu lagi. Atau downline kita saat ini memutuskan untuk tidak aktif dulu. Dengarkan, kesemua ini adalah hal-hal yang di luar kuasa kita. Hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Konsumen kita tidak pakai produk lagi dan sebagainya. Nah, hari ini saya mengajak rekan-rekan untuk fokusnya adalah kita berfokus kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan saja. Sehingga kita tidak stres. Kita tidak berkutat dengan masalahnya tapi fokus sama solusinya. Kalau seandainya konsumen kita saat ini memutuskan mungkin tidak pakai produk lagi saat ini, tetap kita punya harapan untuk di follow up. Tapi kalau saat ini mereka belum mau repeat order, maka kita punya pilihan untuk mencari konsumen baru. Kalau seandainya konsumen kita repeat order Pak, tapi tidak sebanyak dulu lagi, ya sudah, kita tetap follow up mereka. Tetapi kita punya kuasa dan punya kendali untuk menambah jumlah konsumen-konsumen kita yang mungkin berkurang orderannya setiap bulan. Downline kita mungkin tidak aktif lagi, ada yang tidak aktif lagi. Mereka memutuskan tidak aktif lagi saat ini. Rekan-rekan tetap kita follow up. Tetapi pada saat ini mereka belum mau aktif, jangan stop di mereka. Itu hal yang tidak bisa kita kendalikan, karena itu keputusan internal dia dan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan adalah buka jalur barunya.
Kita bisa menciptakan pilihan-pilihan baru yang bisa menggantikan mereka sementara mereka memutuskan untuk tidak mau aktif dulu. Nah, teman-teman, hari ini saya mengajak rekan-rekan semua untuk kita memiliki mindset baru untuk tidak fokus dengan hal-hal yang di luar kuasa kita. Hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi mari kita berfokus kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Nah, rekan-rekan, saya akan mencoba kita flashback lagi. Teman-teman, saya pernah ngobrol-ngobrol sama rekan leaders dari Unity, ada Pak Budi, dia ngomong gini waktu itu. Sal, saya tuh punya pemikiran gini. Seringkali kita nih menarik getaran yang sama, orang-orang yang satu frekuensi dengan kita. Kadang-kadang di saat kita presentasi, kita ngajak orang tuh ngomongnya begini, ya Bu, di sini kita bisa jadi manfaat untuk banyak orang, kita bisa berbagi gitu ya, kita bisa mengisi waktu luang yang produktif gitu ya, kita punya komunitas yang positif. Nah, kadang-kadang kita berfokusnya, memang kita memilih marketnya ya, siapa ya, kadang-kadang pintu masuk yang mana yang sesuai dengan market kita itu benar. Tetapi hari ini saya mengajak rekan-rekan memiliki satu mindset bahwa HDI adalah bisnis. Di mana kita sama-sama tahu bahwa yang membuat rekan kerja kita umurnya panjang adalah mereka dapat income di HDI. Kalau mereka bisa mendapatkan income yang stabil bahkan terus membesar, maka otomatis dia umurnya lebih panjang. Nah, jadi kembali lagi kita juga harus menyadari bahwa HD ini bisnis. Yang namanya bisnis harus ada profit, ada income-nya. Karena ya jelas kita memang minim atau padat karya tapi minim modal gitu ya. Modalnya tidak besar, tetapi tetap butuh modal. Operasional, telepon dan semuanya. Dan juga apalagi orang yang full time. Jelas mereka membutuhkan income kalau di HDI. Nah, kalau tidak dapat income, bisnisnya nggak profit, otomatis membuat dia akhirnya balik kanan. Merasa bahwa, aduh saya sudah banyak ikut kegiatan, sudah ikut pertemuan, berinvestasi, dan semuanya, tapi nggak dapat hasil. Nah, rekan-rekan, hari ini saya mengajak kita punya kerangka berpikir bahwa HDI adalah bisnis kita, dan bisnis itu harus punya income, harus ada profitnya. Nah, kalau kita mau lihat teman-teman, dari mana sih jalannya kita bisa dapat income di HDI? Kalau kita lihat roadmap-nya di bisnis jaringan, pertama kita tuh dari orang-orang. Orang-orang yang kita kenal atau yang tidak kita kenal, maka selanjutnya yang kita lakukan adalah prospek mereka. Setelah kita prospek, akhirnya mereka menjadi downline. Downline adalah orang yang baru join di HDI. Itu disebut sebagai downline. Nah, kita follow up mereka sehingga dari downline mereka naik kelas menjadi orang aktif. Setelah menjadi orang aktif, mereka akan menjadi leaders. Dan kalau leadersnya banyak, maka income-nya besar. Maka goals kita di sini adalah bagaimana kita menciptakan sebanyak-banyaknya leader di jaringan kita. Kalau leadernya banyak, otomatis pasti income-nya besar. Kalau kita bayangkan sebuah perusahaan, kalau perusahaan itu ada manajernya cuma satu, dengan perusahaan yang manajernya ada puluhan, kira-kira besar yang manajernya satu atau manajernya ada puluhan? Yuk, coba ketik di kolom chat menurut Anda perusahaan yang mana yang lebih besar? Yang manajernya cuma satu atau manajernya ada puluhan? Pasti kita semua sepakat bahwa perusahaan yang lebih besar, omsetnya gede, yes. Kalau manajernya juga banyak, berarti unit usahanya dan perusahaannya punya valuasi yang cukup besar. Nah, samanya di bisnis kita teman-teman. Semakin banyak leader kita, otomatis income kita besar. Dan ini putarannya akan berbalik. Income-nya kecil karena leadernya juga sedikit. Leadernya sedikit, orang aktifnya sedikit. Orang aktifnya sedikit karena downline-nya dikit. Downline-nya dikit karena jumlah yang diprospek juga sedikit. Dan akhirnya income-nya juga kecil. Nah, hari ini teman-teman kita akan belajar bareng-bareng bagaimana kita mundur dulu ke belakang untuk masuk mendapatkan leader yang besar. Nanti ada sesi yang lain bagaimana menciptakan leader-leader yang besar di jaringan kita, orang-orang aktif jaringan kita. Tetapi hari ini izinkan saya sharing untuk kita di step awal dari kita punya bank nama, kita punya daftar nama yang banyak, orang-orang yang kita kenal, bahkan orang-orang yang tidak kita kenal, bagaimana mereka bisa kita prospek dan akhirnya nanti bisa ujung-ujungnya menjadi seorang leader di HDI. Nah, rekan-rekan, seringkali kita itu stresnya gini, Pak, saya tanya tuh, omset saya Pak nggak naik-naik gitu ya. Dan setiap hari yang dilakukan apa ya coba? Kalau kita cross check,
Saya sering ngajak ngobrol, oke, sekarang coba deh, jujur kacang hijau, yang kamu kerjakan hari-hari, rencana kerja hariannya apa? Ada nggak waktu untuk follow up? Ada nggak waktu untuk presentasi? Ada nggak ada waktu untuk prospecting? Ada nggak ada waktu untuk pembinaan? Dulu sih iya Pak, tapi sekarang udah mulai jarang. Terus yang dilakukan apa? Broadcast, ada promo, berharap dia repeat order. Rekan-rekan, kalau yang dikerjakan setiap hari hanya membroadcast branding produk saja, apa bedanya kita dengan sales madu? Dan yang terjadi apa? Kita stres. Kenapa jumlah konsumennya nggak nambah? Orang yang sama yang di follow up, ayolah Pak, beli produknya gitu ya. Ayolah Bu, mau order apa lagi nih ada promo. Dia bilang, enggak, bulan kemarin kan saya masih ada. Tengah bulan kita follow up lagi, Bu. Mau order lagi nggak, Bu? Ini promonya masih ada. Dia bilang, enggak, kan belum habis, sudah saya info di awal. Yang terjadi apa? Hubungannya nggak enak. Kesannya kita memaksa. Rekan-rekan, ya omsetnya akan stagnansi. Karena kenapa? Jumlah konsumennya hanya itu-itu aja. 5L. Lo lagi, lo lagi, lo lagi, lo lagi, lo lagi. Ya kita akan stres. Konsumennya stres, kitanya setruk nungguinnya. Kenapa orangnya nggak nambah-nambah gitu ya? Maka kita bisa pakai prinsip peternak sapi, rekan-rekan. Jelas sederhana banget. Kalau mau nambah jumlah panen susu sapinya, bukan sapinya yang diperes terus yang itulah ya. Yang terjadi, sapinya juga stres nggak ngeluarin susu lagi, nggak bisa panen lagi gitu ya. Maka yang paling bisa kita lakukan adalah tambah jumlah sapinya. Semakin banyak jumlah sapinya, maka hasil panennya pasti lebih banyak. Nah, rekan-rekan sama halnya di bisnis ini. Kalau kita kepengen nanti pertumbuhan omset kita lahir, eh, konsumen-konsumen loyal baru, bahkan orang-orang aktif baru, maka mau tidak mau, kita tidak bisa stuck nungguin, jampi-jampiin gitu ya. Terus ngebujuk-ngebujuki donen-donen yang saat ini ya sedang tidak mau aktif atau konsumen yang mungkin saat ini ordernya sudah mulai menurun. Kita tungguin, kita bujukin, kita SMS-in lagi hari ini, besok di WA lagi, besok di telepon lagi, yang jelas di akhirnya jadi ilfil sama kita. Karena kita menaruhkan harapan kita kepada orang-orang itu aja. Padahal kita punya pilihan untuk menambah jumlah sapinya. Sehingga kemungkinan orang-orang aktif, konsumen aktif, bahkan nanti leader-leader aktif lahir di jaringan kita. Tambah jumlah sapinya. Nah, rekan-rekan, hari ini salah satu cara yang sangat luar biasa disupport oleh company. Dulu belum ada nih, zaman dulu saya ingat ya, sebelum COVID belum ada yang namanya tuh B-Support. Tetapi hari ini saya mau tanya nih, siapa rekan-rekan di ruangan ini yang sudah terkualifikasi sebagai pemenang Go Diamond? Boleh dong ketik di kolom chat, ada? Saya pengen kenalan nih, ada nggak nih yang sudah menang Go Diamond? Ada nggak? Ada? Pasti ada dong ya. Saya kenal beberapa nama di sini. Tolong dong, ketik dong. Jangan, aduh Pak, nanti saya terusan sombong. Enggak. Semoga dengan Anda menuliskan nama Anda, ada kita respon di kolom chat, menginspirasi teman-teman yang lain. Oh, ternyata banyak yang menang. Ayo dong dibantu, ada? Wah, ada Bu Yosi, siap. Ada yang lain nggak? Malu-malu nih ya, nggak mau itu ya. Oh, Amira juga, wah, oke. Pak Sugi, oke. Yang lain? Aduh, pasti banyak dong ya, pasti ada semua ya. Nah, teman-teman, bagi Anda yang sudah memenangkan Go Diamond, maka Anda mendapatkan privilege dari perusahaan, support yang luar biasa dari support dari perusahaan. Per September sampai bulan Desember nanti, Anda mendapatkan jatah 5 kali event B-Support. Ini kesempatan yang sangat luar biasa, teman-teman. Jadi Anda bisa mengajukan, mungkin selama ini sudah pernah buat open market, tetapi nginduk sama upland. Nah, semenjak Anda pemenang Go Diamond, maka Anda punya kesempatan untuk bisa mengajukan B-Support sebanyak 5 kali sampai Desember. Ini luar biasa support dari perusahaan, rekan-rekan semua. Nah, apa sih definisinya open market? Open market itu adalah aktivitas kita mencari prospek di luar lingkaran kenalan kita atau cold market, seperti di pameran, ada Car Free Day, ya, dan juga event di komunitas. Nah, ini dalam rangka kita mencari kenalan-kenalan baru, mencari market-market baru. Nah, rekan-rekan, saya teringat waktu itu Istirahat tua. sebelum ada B-Support ya teman-teman, ini luar biasanya bagaimana kesungguhan untuk mendapatkan market baru, karena
merasa bahwa Pak, daftar nama saya sudah mentok ya, lingkungan saya juga orangnya maaf itu-itu aja gitu. Sehingga dia punya satu mindset yang luar biasa untuk keluar dari zona lingkungan dia, sekitar rumahnya dia dan pergaulannya dia. Apa yang dilakukan? Beliau membeli pancing. Ada yang kenal ya, Pak Heri Hernandez dari Kediri? Dia ikut klub mancing. Karena pemikiran sederhana dari beliau, kalau orang yang ikut klub mancing di tempat yang elit, artinya orang yang sudah punya keuangan finansial yang oke. Dia berinvestasi beli sepeda, teman-teman. Waktu itu zamannya sepeda ya, bersepeda lagi booming-boomingnya, dan dia berinvestasi dari bonusnya beli sepeda. Agar apa? Agar dia bisa-bisa daftar di klub sepeda, dan dia punya daftar nama baru komunitas di klub sepeda. Karena menurut beliau di klub sepeda, apalagi sepeda yang oke, harganya lumayan ya, seperti itu pasti orang-orang yang juga punya daya beli yang besar. Rekan-rekan, ya sepeda, sekarang padel ya, betul. Sekarang pedal, waduh. Sekarang pedal sedang hype bener gitu ya. Teman-teman, itu dilakukan dulu segitunya untuk mendapatkan daftar nama. Nah, sekarang kita mendapatkan support yang luar biasa dari perusahaan untuk bisa berkolaborasi dengan komunitas, dengan instansi dan juga dinas ya, bisa menambah market kita yang tidak tersentuh selama ini. Nah, jadi rekan-rekan, hari ini saya pengen ngajak ke teman-teman satu kerangka berpikir agar nanti tidak down ketika Anda sudah mulai mencoba untuk open market. Karena banyak orang yang berpikir parameter berhasil atau tidaknya open market hanya dari omset saja. Kalau omsetnya gede, penjualannya banyak pada waktu itu, yes, berhasil open market kita. Apakah parameternya itu aja? Enggak, teman-teman. Itu terlalu amat sangat sederhana. Kalau tujuan open marketnya hanya itu aja. Padahal tujuan open market ini ada banyak banget yang kita bisa dapatkan. Jujur, saya sudah sekian kali membuat open market. Kalau Anda tanya Pak Faisal, pernah nggak open market yang omsetnya kecil? Saya jawab dengan jujur, pernah. Pak, pernah nggak omsetnya sampai puluhan juta? Saya juga jawab, pernah. Pak, pernah nggak buat open market tapi nggak ada omset? Saya jawab dengan ada jujur, pernah. Dan teman-teman, di awal-awal saya juga merasa agak, aduh gimana ya, udah capek-capek nyiapin booth, terus panas-panasan dan semua nggak ada omset. Awalnya saya secara manusiawi merasa, aduh agak kuciwa juga gitu ya. Tetapi setelah saya menyadari bahwa ternyata ada banyak benefit lain dari open market, tidak hanya omset, itu membuat saya tetap bersemangat saat-saat ini untuk terus melakukan open market. Karena ini era hybrid teman-teman semua. Saya ngajak rekan saya untuk yuk sekarang kita turun gunung. Kita nggak bisa hanya terlena dan tidak bisa men-switching mindset kita terjebak dalam pola COVID yang lama, digital. Hanya setiap hari aktivitas cuma posting-posting aja gitu ya, broadcast-broadcast aja. Maka yang terjadi akan lama-lama orang menjadi sebel kita broadcastin terus dan omset kita nggak bakal naik. Hari ini kesempatan kita untuk turun gunung. Kita kembali jemput bola untuk mendapatkan market-market baru, prospek-prospek baru yang bisa menjadi rekan kerja aktif kita nantinya. Nah, rekan-rekan, hari ini saya mengajak teman-teman semua untuk punya mindset yang benar bahwa jangan hanya mengukur berhasil atau tidaknya open market dari omset yang dihasilkan pada acara tersebut. Ada banyak faktor yang membuat nanti open market itu kok bisa hasilnya banyak, kok bisa hasilnya dikit. Nanti di akhir ada bagian evaluasi. Nah, secara gambaran besar teman-teman, yang pertama, tujuan open market adalah memperluas daftar nama prospek baru. Yes. Jadi, jujur, saya baru setahun ini dari Palembang pindah ke Jakarta. Ketika saya pindah ke Jakarta, saya tidak punya banyak kenalan. Hampir tidak punya kenalan. Saya punya cuma saudara saya, yang juga rekan kerja saya. Saudara pun nggak banyak, kenalan apa lagi? Saya akhirnya pindah ke Jakarta. Bingung mau prospek kemana, mau follow up siapa, nggak bisa. Apa yang saya lakukan teman-teman? Saya mencoba untuk blend prospek, ketok pintu ke beberapa dinas dan juga sekolah-sekolahan. Dulu saya di awal-awal pindah ke Jakarta belum punya kendaraan, naiknya Gojek. Jadi saya mapping dari Google, saya buat searching sekolah terdekat dari Duren Sawit. Keluarlah semua data. Saya lihat kilometernya. Oke, ini sekolahnya saya lihat, oh ternyata gambarnya cukup gede. Kalau pemikiran saya, kalau bangunannya gedungnya besar, rumah sekolahnya gede, otomatis muridnya banyak, gurunya banyak juga. Dan sekolahnya kelihatan elit. Akhirnya saya teman-teman mencari yang terdekat, saya naik Gojek, saya ke sana, ketok pintu. Itu yang saya lakukan di awal-awal. Kenapa? Karena no choice.
nggak punya daftar nama saat itu. Akhirnya saya turun gunung untuk memberanikan diri kenalan ke instansi, ke sekolah-sekolah, ke dinas-dinas. Itu yang saya lakukan di awal. Sehingga akhirnya bersyukur bergulir saat ini, ya alhamdulillah teman-teman, ya setiap bulan tuh ada aja. Barusan sebelum ngisi open market saya mendapatkan satu lagi proposal yang dikirim. Repeat order dari satu instansi yang pernah kita isi, dan bersyukur waktu itu omsetnya bagus. Tuhan itu memang maha baik. Tadi saya pendampingan pagi hari bersama rekan kerja saya, itu kita tuh ngomong kosong. Seandainya dinas ini atau komunitas ini ada acara lagi, lumayan lah ya bulan ini. Tuhan tuh maha mendengar. Tiba-tiba tadi saya ngobrol-ngobrol sama Pak Sugi, WA masuk, Pak, punten ini mau ngabarkan kita ada event ini lagi Pak, tanggal sekian. Ini proposalnya Pak, silakan dipelajari. Kalau kita bisa kolaborasi kembali ya Pak. Saya bilang, luar biasa, benar-benar Tuhan tuh benar-benar, kita tahu apa yang kita pikirkan gitu ya. Benar-benar apa yang kita harapkan, kita doakan itu terjadi. Nah, rekan-rekan, dengan open market kita bisa menjangkau daftar nama dan prospek baru. Kalau mungkin ada komunitas olahraga, komunitas senam, ya, komunitas mungkin seperti Yayasan Jantung Sehat mungkin, atau mungkin komunitas tadi padel, dinas, sekolahan, instansi, itu adalah market yang sangat luas yang belum kita jangkau dan kita bisa jangkau dengan open market. Terus menjangkau segmen pasar yang belum tersentuh, terus membangun brand awareness. Jadi benar-benar kita membuat orang, pokoknya kalau cari madu, carilah HDI. Kalau vitamin anak, carilah Cubis. Kalau mau cari skincare, carilah Biskin. Ini yang kita sedang bangun, sedang branding. Terus melatih skill komunikasi, presentasi singkat, dan follow up. Nah, saat-saat ini rekan-rekan, salah satu goals yang bisa Anda gunakan, yes, yang bisa Anda gunakan open market adalah untuk melatih tim Anda. Rekan-rekan, ketika open market, disitulah nanti tentunya Anda melibatkan rekan kerja Anda. Pertama, kita pribadi jelas. Yang kedua, apabila nanti sudah punya rekan kerja baru, inilah kesempatan Anda untuk ngajak tim Anda bersama-sama mengadakan acara open market. Nah, disinilah Anda bisa melatih bagaimana dia percaya dirinya, cara dia menyapa orang, cara dia menjelaskan produk HDI secara sederhana, bagaimana dia membangun relasi, bagaimana dia membangun kedekatan dan memulai pembicaraan sama orang lain. Dan ini adalah sarana yang bisa kita gunakan agar rekan-rekan kita tuh nanti bisa kita lihat sejauh mana sih kemampuan dia. Tentunya setelah kita role play dulu, setelah kita ajarin. Dan prakteknya di open market. Jadi rekan-rekan, saya tuh sering banget kalau open market saya gilir. Hari ini grupnya ini, kalau saya dapat kesempatannya saya gilir lagi dengan kelompok grup yang ini, besok sama si X, besok sama si Y. Agar kesempatan kita sebagai upline untuk melihat downline kita ini kapasitasnya sudah sejauh mana. Apa keunggulan dia? Mana yang kekurangannya? Nah, di situ jadi bahan evaluasi kita untuk mengupgrade kemampuan dari rekan kerja kita. Nah, jadi tujuannya banyak banget teman-teman. Yang berikutnya adalah ajang pendampingan praktek di lapangan ke rekan kerja. Ya sama, teman-teman. Jadi, dengan open market pun kita juga bisa mendampingi rekan kerja kita dan mengenali potensinya dia. Oh, ternyata dia nih orangnya tuh gak ada malunya. Orangnya nih ternyata pinter juga ya. Pendekatan dengan orang lain, orangnya tuh supel banget. Nah, kita bisa melihat rekan kerja kita ini punya keunggulan di mana. Dan bisa kita gunakan sebagai melengkapi tim player kita nanti. Oh, ternyata dia nanti cocoknya di bagian ini. Oh, orang ini punya, nggak ada malunya. Tiba-tiba saya punya satu rekan kerja di Lampung. Itu sudah terkenal banget. Orangnya itu nggak bisa diem, teman-teman. Jadi kalau kita dalam satu acara nih ya, makan lah, dia makan di restoran. Tiba-tiba pas kita makan, dia udah kabur aja, udah ngobrol sama kasirnya. Ternyata dia jeli melihat kasirnya itu adalah yang punya toko, punya restoran. Dia blend prospek, ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dia datang ke meja, asik, closing, trimi 2, jauh itu zaman trimi 2 closing. Jadi pas kita lagi jalan-jalan kemana, ke mall segalanya, tiba-tiba dia kabur aja. Entah dengan orang yang sedang menunggu, istrinya sedang belanja, udah dia berkenalan. Dan akhirnya dia dapat blend prospek. Wah, jadi dia punya keunggulan untuk blend prospeknya. Nah, rekan-rekan, di sini pun kita menjadi satu sarana untuk bisa melihat, oh oke, rekan kerja saya ini unggulnya di sini. Rekan kerja saya ini ternyata masih pemalu. Oh, ternyata dia belum bisa menjelaskan produk dengan baik. Nah, disinilah ajang kita juga untuk bisa mengenali sudah sejauh mana pemahaman dan juga kemampuan dari rekan kerja kita. Dan kalau Anda cermati, omsetnya saya taruh di paling akhir, teman-teman. Kenapa? Yes, kalau ada omsetnya, kita bersyukur karena tujuan kita juga salah satunya adalah dapat penjualan di sana.
Tetapi kenapa saya taruh di paling akhir, teman-teman? Karena sebenarnya ajang open market punya manfaat yang sangat banyak ketimbang hanya jualan produk aja. Nah, sering kali yang banyak kecewa dan akhirnya tidak mau bu lagi open market adalah, Pak, males kemarin sudah capek-capean, panas-panasan, terus tapi nggak dapat omset, tapi nggak dapat penjualan. Nah, karena goalsnya hanya agar dapat omset aja. Tetapi hari ini semoga rekan-rekan mendapatkan satu pemahaman baru bahwa ternyata open market memiliki tujuan dan benefit yang sangat luas. Jadi sayang banget kalau kita tidak lakukan. Karena saat-saat ini kita sudah era hybrid. Open market, personal branding secara digital menjangkau lebih banyak orang tanpa batas itu tetap kita lakukan. Tetapi saat ini juga untuk kita jemput bola tetap harus kita lakukan, teman-teman. Karena kenapa? Masing-masing punya keunggulannya masing-masing. Saya sering kali bersyukur saat ini lahir ada dua diamond saya dari Bekasi, itu berawal dari open market. Yang hari ini aktif pun dari sana, teman-teman semua. Kenapa? Saya melihat kok bisa lebih bertahan lama. Karena ketika kita di lapangan, ketemu dengan mereka, terjadi hubungan yang lebih intens. Kita bisa berkomunikasi secara langsung, kita bisa tahu personalitinya seperti apa, dan juga vibes-nya tuh beda kalau kita ketemu dengan langsung. Kalau di online bagaimana Pak Faisal? Yes, online pun bisa kita lakukan. Masing-masing punya kekuatan. Jadi kalau selama ini sudah piawai di digital, di online, lakukan teman-teman. Karena itu adalah salah satu keunggulan yang bisa Anda lakukan. Tetapi saran saya, kalau memang ada kesempatannya, open market secara offline tetap harus kita lakukan. Saat ini harus kita turun gunung. Nggak bisa nunggu aja, hanya berada di belakang layar saja, nggak bisa. Karena banyak banget manfaat dari open market untuk kita dalam pembinaan tim kita nantinya. Ya, nah itu tujuan dari open market. Nah, kalau tadi kita udah bahas nih teman-teman, apa sih tujuan dari open market? Semoga tercerahkan rekan-rekan bahwa nanti kalau saya membuat open market punya goals yang lebih besar. Jadi oke, kalau saya buat open market ini saya nggak mau sia-sia nih, udah capek-capek menyiapkan segala sesuatunya, kadang-kadang harus pagi-pagi, semua goals ini harus terrealisasi. Sehingga Anda berpikir tidak mau sendirian, pasti melibatkan tim untuk sama-sama open market, dan di sana kesempatan Anda untuk melatih mereka punya kapasitas yang ditumbuhkan. Untuk bisa mengencourage donen-donen Anda agar punya kemampuan terus bertumbuh. Nah, sekarang kita bahas strategi open marketnya nih. Ini bukan menggurui teman-teman, tetapi saya men-sharingkan apa yang saya alami dan saya yakin banyak leaders juga sudah melakukan. Semoga menjadi sebuah reminder dan juga menjadi hal baru yang bermanfaat untuk teman-teman semua agar kita bersama-sama dalam membuat open market bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Yang pertama sekali adalah mapping market dan juga lobby, sponsorship, dan komunitas. Ini tahap pertama. Kadang-kadang saya dapat konsultasi waktu itu, bukan dari donen saya tapi krosen, saya bilang, lu kan sudah menang Go Diamond, sudah kenapa belum open market? Saya bilang gitu kan. Dia bilang, Pak Faisal, iya nih, tapi saya bingung, mau buat kemana ya Pak? Mau lobby kemana? Saya bingung Pak, ke komunitas mana ya Pak? Aduh, rasanya belum ada gambaran mau masuk ke dinas mana, ngelobinya seperti apa. Nah, ada banyak ternyata di lapangan yang merasa kebingungan untuk bagaimana melobi sebuah dinas dan instansi atau komunitas agar terjalin kerjasama. Nah, jadi kita akan bahas pertama teman-teman mapping market dan lobby sponsorship dan komunitasnya. Yang kedua, step kedua, ketika sudah deal kerjasamanya, deal waktunya, yang kedua adalah pelaksanaan open marketnya seperti apa. Yang ketiga adalah follow up hasil open marketnya harus ada di follow up teman-teman, karena sering kali banyak yang rajin open market tapi nggak ada follow up. Sehingga tujuannya kembali lagi hanya dapat penjualan sesaat aja. Tidak berpikir untuk bisa mendapatkan residual yang berkelanjutan dan berkesinambungan bahkan lahir orang aktif di sana. Karena goalsnya, mindset awalnya hanya dapat jualan aja. Sayang banget. Nah, yang keempat adalah evaluasi. Nah, kita akan sama-sama bahas keempat poin ini agar bagaimana open market kita, investasi waktu dan tenaga kita bisa menghasilkan hal yang luar biasa. Yang pertama, mapping market, lobby, dan sponsorship. Nah, rekan-rekan, yang pertama Anda pilih dulu, kenali market yang mau diprospek. Jangan mikir bahwa, aduh Pak, caranya saya nggak punya kenalan di sana. Kalau Anda tidak punya kenalan, maka Anda ajak kenalan. Kalau Anda tidak punya linknya, cari linknya teman-teman.
Ada banyak cara untuk kita bisa datang. Kalau teman-teman lihat ini di layar, ini saya beberapa dinas dan instansi yang kami datangi coba untuk lobby. Itu ada beberapa dinas yang berbeda. Saya jujur sama teman-teman semua, di antara semua dinas itu tidak ada yang kami kenal, tidak ada yang saya kenal awalnya. Tidak ada referensi. Memang kadang-kadang memudahkan kita kalau sudah ada rekomendasinya. Nanti kamu ketemu Bapak A di dinas ini ya, BTPN misalnya gitu. Ketemuin aja dia, dia di bagian humas. Itu memudahkan kita, itu udah jalan tol bagi kita. Karena sudah ada rekomendasi dari teman atau koleganya dia untuk ketemu langsung dan orangnya to the point. Itu memudahkan. Tetapi seringkali yang saya alami di lapangan tidak punya koneksinya teman-teman. Tidak punya linknya. Tidak punya referensinya. Apa yang saya lakukan? Ketok pintu datang. Nah, jadi teman-teman yang pertama harus berani dulu mapping. Oke, Pak, saya punya target nih. Komunitas itu kayaknya punya daya belinya oke-oke nih. Pak, saya pengen coba sekolah itu. Kenapa ini sekolahnya internasional? Kalau ada acara tuh, wah, mobil tuh padat sekali. Banyak banget kayak orang tuanya juga high end semua. Saya coba pengen ke sana deh, tembus ke sana. Ini ada based on true story, teman-teman. Kurang lebih sekitar 11 tahun yang lalu ketika saya masuk ke Lampung. Sama, saya tuh punya rekan kerja namanya Pak Alex. Pak Alex itu orang Palembang, 20 tahun di Jakarta, mutasi ke Lampung. Jadi dia juga bukan orang Lampung. Teman-teman bayangkan dulu, karena tidak punya downline, kami itu memfollow up crossline. Karena Pak Alex waktu itu baru buka depo waktu itu. Karena tidak ada orang, akhirnya dia buka depo di Bandar Lampung. Tahukah Anda? Karena saking tidak punya downline-nya, kita memfollow up crossline agar datang ke acara kita itu jaraknya 2 jam dari Bandar Lampung. Saking tidak adanya orang yang mau di follow up waktu itu. Karena sama-sama perantauan. Sehingga dalam perjalanannya apa yang kami lakukan? Kita dream building teman-teman. Di mobil bersama kita ngomong, Pak Alex nanti di kantor ini ada donen kita. Pak nanti di gedung itu ada orang aktif kita. Pak nanti di kantor ini ada membernya kita. Dan bersyukur alhamdulillah teman-teman, dan itu saat ini proses semuanya terjadi teman-teman. Jadi kadang-kadang kita lucu-lucuan, di sini ada donen kita, di kantor ini ada donen kita, di gedung ini ada donen kita, dan itu terjadi teman-teman. Semua berawal dari impian waktu itu. Nah, rekan-rekan jangan takut untuk membuat mappingnya. Anda mau tembus kemana? Tuliskan dulu aja. Ketika Anda sudah punya niatan dan Anda mau melakukan, semesta akan ngebantu dan mencari jalannya, rekan-rekan. Ya, nah jadi apakah itu Dharma Wanita, olahraga, sekolah, instansi. Jadi pilih dan mapping marketnya dulu. Yang berikutnya, cari orang yang berkompeten dan berpengaruh di komunitas itu. Rekan-rekan, ini tips yang saya lakukan ketika misalnya contoh nih, Anda masuk ke sebuah dinas atau instansi. Biasanya di dinas tersebut, yang memegang peranan untuk bekerja sama dengan pihak luar adalah bagian humas. Bagian humasnya. Nah, atau di komunitas tersebut biasanya ada Dharma Wanita atau PKK-nya. Ibu-ibu Ikatan Dharma Wanitanya yang sering buat acara kumpul-kumpulnya. Gitu ya. Rutin setiap bulan. Nah, di kantor mereka biasanya ada kantor sekretariatnya. Maka yang pertama yang saya lakukan adalah tanya sapamnya, Pak, saya dari HDI ingin mengajukan kerjasama dengan dinas Bapak, perusahaan Bapak. Kira-kira saya mau saran dan petunjuknya, saya harus nemuin siapa ya Pak ya? Kalau saya mau buat acara bersama sharing kesehatan. Oh, kalau gitu nanti ketemu aja Bapak si A. Nah, teman-teman, dari referensi si security tadi atau orang yang ada di front desk-nya gitu, nanti kita mencari siapa yang berkompeten. Karena biasanya orang yang berkompeten di sana yang bisa memberikan kita jalan. Walaupun kadang-kadang ini prosesnya ya teman-teman ya, harus sabar ya. Kadang-kadang ketemu orang yang nggak ada, kadang-kadang disuruh datang lagi nanti, atau mungkin orang yang tidak bisa ketemu, kita jalani prosesnya. Tetapi percayalah dengan kita, dengan kegigihan, dengan niat baik, pasti akan terbuka jalan. Nah, jadi yang berikutnya adalah cari orang yang berkompeten di instansi atau dinas tersebut. Yang berikutnya, jelaskan secara singkat apa benefit untuk mereka dan kalau diperlukan siapkan proposal. Nah, seringkali dulu saya terjebak dengan kata-kata, oke Bu, nanti kami siapkan penawarannya. Dia langsung ngerespon, oke Pak, siapkan penawarannya, nanti kalau sudah siap, antarkan ke meja saya. Yang terjadi apa teman-teman? Tidak akan pernah ditindaklanjutin proposalnya kita. Tidak akan pernah di follow up, dia tidak mungkin nelpon kita. Percayalah dia tidak akan nelpon kita, teman-teman. Jadi, ini tipsnya, ketika Anda melobi dinas atau instansi,
atau komunitas, kata-kata proposal atau ya proposal lah gitu teman-teman ya, jangan disebutkan di awal. Biarkan itu kita siapkan kalau mereka mentok minta, baru kita kasih. Tapi kalau di saat ngelobi, tidak perlu Anda sebutkan, Pak, nanti kami siapkan proposal, nggak perlu, kita cari penyakit sendiri nanti. Akhirnya apa? Ngeblunder, kita narik mundur dulu lagi. Proposalnya masuk, didisposisi, nanti direspon. Kenapa? Saya tuh banyak dapat pengalaman, ternyata yang masuk kan proposal, itu ada banyak juga dinas lain. Seperti tadi hari ini saya mendampingi rekan saya di level kedalaman lah gitu ya. Dia sudah mulai mau aktif, dia ada beberapa referensi. Tahukah Anda dia bilang, "Ya Pak Faisal boleh dengan senang hati, hari Sabtu kita ada acara." Sabtu kemarin ada 4 orang yang Pak yang ngelobi, ada dari Penggadaian, ada dari perusahaan apa, dan Bapak ini yang keempat dia bilang gitu minta. Wah, ternyata teman-teman satu dinas saat ini semua perusahaan pun jemput bola. Saya tuh tersadarkan bahwa wow, baik itu kayak dinas penggadaian, ada bank, ada juga gadai gadai cepat, gadai emas, gadai segala macam tuh mereka benar-benar sekarang turun gunung, ada yang jual panci, ada yang jual demo masak semuanya sekarang tuh mereka pun sekarang jemput bola, teman-teman. Jadi proposalnya pun banyak banget. Sehingga bisa jadi kita masuk proposal, terus masuk lagi proposal dari perusahaan lain, hanya numpuk-numpuk proposal kita nggak lanjutin. Nah, terus bagaimana Pak tipsnya? Nah, rekan-rekan, ketika Anda melobi, ketemu dengan orang yang tepat, yang punya kompeten di dinas atau komunitas tersebut, maka Anda harus bisa mempresentasikan maksud dan tujuan kita dengan singkat dan jelas, dan jelaskan benefit untuk mereka. Jangan fokus ke kitanya. Fokus di apa yang bisa kita support ke acara mereka, tapi sesuaikan dengan apa yang memang benar kita support. Jangan nanti overclaim dan segala macam, akhirnya kita kebelet sendiri. Jadi benar-benar kita mempersiapkan satu kalimat, kalau perlu di role play. Jadi saya sering kali tim saya itu saya role play dulu, kalau ngelobi ngomongnya begini ya. Nah teman-teman itu harus di role play dulu. Nah jadi siapkan eh, penawarannya yang menarik dan singkat agar mereka tahu maksud dan tujuan kita. Ini saya ambil contoh apa yang sering saya lakukan teman-teman ya. Ini salah satu tips sederhana yang mungkin bisa dipakai sebagai gambaran. Misalnya saya melobi satu dinas nih. Saya tahu bahwa beliau ini di tempat ini ada acara pertemuan Dharma Wanita misalnya. Ibu-ibu Dharma Wanita. Saya ngomong gini, "Bu, perkenalkan nama saya Faisal. Saya dari perwakilan dari HDI. Ini mohon petunjuknya kalau kami punya niatan untuk bisa join di acaranya Ibu, di acara Dharma Wanitanya. Sebagai informasi Bu, HDI sendiri kita perusahaan yang memasarkan produk kesehatan yang berbahan dasar dari madu atau perlebahan. Di mana di zaman COVID kemarin, kita adalah salah satu suplemen yang dipakai Kemenkes RI untuk COVID. Nah, perusahaan melihat data ada banyak banget konsumen-konsumen yang pakai produk HDI, terutama Propolis kemarin, yang sekarang lost kontak untuk mencari dan membeli produk HDI. Dan juga ada yang mereka beranggapan bahwa karena sudah sehat, tidak perlu lagi produk HDI, karena beranggapan HDI ini hanya untuk obat COVID aja. Nah, untuk itulah HDI dan perusahaan Bu, kami turun gunung untuk berkolaborasi di berbagai komunitas dan instansi untuk join di acara yang mensupport, untuk nanti menginformasikan, sharing kesehatan, bahwa HDI ini masih ada, dan juga HDI tidak hanya manfaatnya untuk COVID aja. Nah, jadi itu tahap awalnya teman-teman. Jadi pembukanya saya bisa pakai itu bahwa HDI yang seperti tadi. Nah, sebagai bentuk supportnya, kami nanti Bu akan bisa mensupport untuk bisa memberikan kayak ya teman-teman bisa jelaskan mungkin tester madu lah, cek kesehatan dan sebagainya sesuaikan dengan tim Anda masing-masing. Nah, nanti ini kalimat pamungkasnya ketika ngelobi rekan-rekan yang saya rasa efektif banget dan bisa dipakai. Seringkali orang tidak mau ngasih jadwal atau tidak mau ngasih waktu karena mereka sungkan. Nanti Pak Faisal udah datang jauh-jauh, sudah bawa timnya dan segala perlengkapannya, ternyata tidak ada yang beli. Saya jadi nggak enak hati. Dampaknya apa? Mereka sungkan untuk ngasih jadwal. Apalagi kita dapat rekomendasi gitu ya. Jadi merasa nggak enak hati dia nanti. Maka teman-teman harus counter back, harus handling dulu pertanyaan yang tidak keluar dari mereka, ganjalan yang tidak keluar dari mereka, kita jawab duluan. Pak, Bu, niat kami dari perusahaan hanya ingin berbagi informasi kesehatan. Mungkin tidak mereka, siapa tahu manfaat informasi ini Bu untuk keluarga mereka, orang tua mereka, atau anak mereka. Terlepas nanti di acaranya ada yang berminat dan mau beli, kita bersyukur. Tetapi kalaupun mungkin di acara nanti mungkin belum ada yang mau
coba produknya nggak apa-apa Bu. Minimal niat baik kami dari perusahaan untuk bisa men-sharingkan manfaat produk HDI ini sudah sampai. Oh, jadi kalau nggak beli nggak apa-apa ya? Jadi nggak ada keterikatan dan beban harus beli. Nah, kadang-kadang ini membuat si orang yang berkompeten tadi merasa legowo. Ya udah, Pak Faisal, kalau gitu nanti Jumat nanti kita ada senam bersama. Minggu depan tuh kita ada acara Dharma Wanita. Join aja. Nah, jadi rekan-rekan, itu yang sering saya pakai untuk membuat mereka tidak ada beban di saat memberikan izin kita berkolaborasi dengan acara mereka. Seperti itu. Nah, jadi itu bisa guna teman-teman sebagai gambarannya, bisa dipakai nanti kalau di saat melobi, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, sekarang seandainya sudah deal nih, sudah deal dapat kerjasama dengan instansinya, mungkin dapat jadwal hari apa, jam berapa, dan di event apa. Nah, sekarang bagaimana pelaksanaan open marketnya? Rekan-rekan, satu hal yang kita harus pahami, seringkali open market kita yang tidak efektif karena kita tidak persiapan yang matang. Gerasa gerusu, nggak profesional. Yang terjadi apa? Kita udah kecapean sendiri, riuh sendiri pas acaranya. Saya pun sangat kenyang pengalaman saya, kesalahan-kesalahan saya di awal karena seringkali tidak mempersiapkan dan maksimal ketika open market. Tetapi dari acara demi acara, baik yang berhasil atau kurang berhasil, bahkan tidak berhasil, tidak efektif, saya belajar bahwa oh ternyata kurangnya di sini, oh ternyata begini. Itu yang membuat saya akhirnya saat ini ya semakin memperbaiki dari kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan, dan semoga teman-teman tidak mengulangi apa yang pernah kami rasakan di awal karena mungkin dulu belum dapat ilmunya. Nah, yang pertama yang harus disiapkan adalah persiapannya. Rekan-rekan, waktunya. Kita harus tanya kapan acaranya, dan juga kita dikasih waktu nggak presentasi, dan dikasih di jam berapa. Itu data-data ini harus Anda lakukan, Anda harus dapatkan. Saat-saat ini teman-teman, kalau event yang cukup besar, saya meluangkan waktu untuk datang dulu ke venue-nya H-1. Tujuannya apa? Untuk bisa melihat medannya seperti apa. Oh oke, posisi booth saya di sini. Nanti panggungnya begini, audiensnya begini, seperti ini. Jadi kita udah dapat gambaran teman-teman. Jadi itu yang pertama. Kita harus tahu kapan pelaksanaan acaranya. Yang berikutnya adalah harus jangan on time, tapi in time. Kenapa harus in time teman-teman? Saya sering kali datangnya tuh di awal-awal mepet-mepet. Acaranya jam 7, saya pas jam 7 datang. Teman-teman ketika jam 7 datang itu kan kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Masang booth, displaynya, segala macam, ngatur nafas kita, kadang-kadang keringetan, orang sudah rame. Ini membuat kita kesannya nggak siap dan profesional. Tetapi saya belajar bahwa lebih baik kita siap setengah jam sebelum acara. Tujuannya apa? Ketika acara sudah jalan, kita nih sudah duduk manis. Kita sudah dengan posisi yang terbaik, muka nggak keringetan lagi, semua udah tertata rapi, sehingga kita siap untuk memberikan pelayanan dan senyum terbaik kita kepada audiens yang datang. Jadi jangan on time, tapi in time. Usahakan minimal setengah jam sebelum untuk kita hadir. Nah, seringkali seandainya ini rekan-rekan mendapatkan kesempatan presentasi di komunitas tersebut gitu ya, dapat jatah waktu 15-20 menit bahkan mungkin lebih. Nah, kalau keuntungannya kita datang on time, in time, selain semua persiapan sudah tertata rapi sebelum acara dimulai sehingga kita bisa mempersiapkan diri kita, dan juga kita bisa SKSD dengan audiens yang datang. Mungkin sama pengurusnya, mungkin sama audiens yang udah datang duluan, kita kenalan teman-teman. Kenapa bisa kenal? Manfaatnya apa? Ketika nanti Anda pas presentasi, Anda bisa gunakan mereka yang ajak kenalan, apalagi syukur-syukur yang udah pakai produk. Anda bisa sebut nama mereka seolah-olah kita sudah terhubung dengan komunitas ini. Contoh nih misalnya gini, pas presentasi. Ya tadi di awal saya sudah ketemu sama Ibu Ani, ternyata beliau sudah pakai lama dan bersyukur banget ternyata anaknya teratasi masalah asmanya dengan produk HDI. Wah bersyukur banget ya Bu Ani, terima kasih udah percaya HDI untuk kesehatan anaknya. Kesan yang didapatkan audiens bahwa oh ternyata secara tidak langsung kita sudah memberikan testimoni. Dan juga ternyata di komunitas itu sudah ada yang familiar dengan HDI. Jadi bukan sesuatu yang asing kembali. Seolah-olah sudah jadi bagian dari komunitas ini. Itu untungnya teman-teman kalau kita SKSD di awal. Kita berkenalan dengan banyak orang di sana untuk bisa mencari data. Dan sering kali kalau kita displaynya udah rapi, ketika mereka datang dia ngomong, oh HDI ya, saya udah pakai zaman COVID. Oh HDI, anakku udah pakai ini. Wow, itu benar-benar membuat kita jadi poin yang menguntungkan kita. Oke, udah saya yang pakai. Oke, sudah ada yang sudah terbukti pemanfaatnya. Nah ini benar kita data. Itu kalau kita datang in time. Tapi bayangkan teman-teman, kalau kita datangnya mepet, sudah datang mepet,
Gerasa-gerusu nyusun display, kita keringetan, orang datang sebentar ya Bu, ini saya baru susun. Aduh, itu sudah benar-benar kita sudah maksimal lagi ya. Jadi teman-teman yang pertama harus in time ya. Dan juga posisi booth harus diperhatikan, rekan-rekan, cari tempat yang banyak orang lalu lalangnya. Kalau itu sebuah ruangan gitu ya, teman-teman usahakan booth kita berada di sebelah pintu masuk di tempat orang lalu lalang. Tujuannya apa? Kelihatan setiap orang melihat boothnya kita. Dulu saya tuh salah persepsi teman-teman, naruh booth di meja paling depan. Tujuannya apa? Ketika acara dimulai, berlangsung acara, semua audiens memandang booth kita. Kata kita gitu ya. Yang terjadi apa? Ketika kita udah presentasi boothnya di depan, orang yang mau mau belanja gitu, biasanya kan yang duduk depan kan para pejabat atau petingginya. Dampaknya anggota acara, anggota dari komunitas itu sungkan untuk pergi ke depan. Lepas acara mereka langsung keluar aja. Padahal ada niatan untuk belanja. Cuman gara-gara bootnya posisinya paling depan, jadi mereka sungkan untuk ke depan. Yang itu saya belajar bahwa, oh oke, berarti boot jadi menentukan. Jadi sekarang saya mencari boot yang kira-kira banyak mereka lalu lalangnya. Pintu masuk di sebelah kanan kirinya tuh tempat yang paling strategis. Yang sering kali terjadi ketika kita presentasi, acaranya belum kelar, kadang-kadang satu persatu audiensnya tuh sudah keluar nggak sabar lagi. Mau belanja dulu, dia masuk lagi ke ruangan, karena ya nggak ketahuan sama acaranya kalau mereka sedang keluar dan belanja. Nah, itu jadi penting banget kita posisi booth. Yang terlalu jauh, yang tidak strategis gitu ya. Kecuali kalau panitianya sudah memberikan name tag bahwa oke, booth Anda di sini. Tapi kalau kita kadang-kadang ini pentingnya datang H-1, kita bisa ngelobi, Bu, boleh nggak kami boothnya di sini? Itu keunggulan kalau kita datangnya H-1 ya. Terus perlengkapan. Nah, teman-teman ini harus disiapkan. Kembali lagi saya merasakan bahwa ketika kita tampil profesional, booth kita juga tampil menarik dan profesional, audiens menganggap kita tidak kayak sales kacangan. Kita dianggap benar-benar resmi dari company benar-benar teman-teman. Maka penting banget kita mempersiapkan perlengkapannya seperti booth-nya, bannernya, produknya, tester produknya, brosur, dan juga pakai lanyard. Saya tuh entah mungkin saya merasakan, tapi ini yang saya rasakan teman-teman, ketika kita berpenampilan sesuaikannya approachable-nya sesuai dengan audiensnya dan acaranya, kita rapi lah gitu teman-teman dan pakai lanyard, itu audiens lebih menghargai kita. Jadi seolah-olah kita tuh benar-benar perwakilan perusahaan resmi, bukan kayak sales yang jual ya kacangan gitu teman-teman. Jadi penting banget ya penampilan, karena salah satu bentuk agar kita dihargai orang lain adalah kita menghargai diri kita dulu dengan cara berpenampilan yang baik. Nah, jadi penting banget kita untuk kompak-kompakan sama tim kita juga lucu-lucuan boleh teman-teman. Jadi penampilannya, dress code-nya, lanyardnya itu kita siapkan. Yang berikutnya adalah briefing tim. Nah, kalau seandainya Anda nanti sudah mulai mengajak jalur Anda, beberapa jalur berarti kan crossline di bawah Anda, maka harus ada aturan main yang jelas. Jangan sampai nanti setelah open market, gontok-gontokan yang harapannya mereka termotivasi dan aktif, tapi kadang merasakan aku yang ajak, kok dimasukin di bawah dia, itu kan tadi aku yang deketin, kok di memberin di bawah dia, kan aku yang nawarin, kok poinnya diambil dia. Nah, jangan sampai itu terjadi. Maka kalau seandainya, kalau satu jalur sponsorisasi, itu enak, kita ngaturnya enak untuk pembagian hasil dari omsetnya. Tetapi apabila mungkin Anda sudah mulai mencoba karena ada beberapa orang aktif dari berbeda jalur, maka saran saya meetingkan di awal. Sepakatilah aturan main bersama yang sama-sama enak, win-win solusi. Oke, begini kita buat aturan main yang bisa disesuaikan dengan tim masing-masing. Job disk-nya juga dibuat. Ya, siapa yang nanti mempersiapkan minuman madunya, siapa nanti yang jaga booth, terus gantian untuk apa namanya tuh yang presentasinya siapa, siapa yang nanti mungkin masa datang ke booth-nya kita, itu nanti dibagi job disk-nya masing-masing. Nah, dan juga sepakati apa nih yang kita mau highlight di booth-nya kita, promonya apa. Jadi jangan beda-beda nanti, yang A nawarin A, yang ini nawarin B gitu, yang nggak ada promonya ditawarin lagi, yang akhirnya jadi staffnya jadi kebingungan. Jadi ini aturan main, ini kelihatan sepele. Ah sudahlah, kita udah sama-sama tahu ya, langsung aja ya ketemu di lokasi. Jangan. Saran saya sepakati, karena saya pun punya pengalaman dulu karena tidak ada kesepakatan akhirnya jadi tidak enak sama muanya. Enak kalau dia mau cerita, aku nih nggak suka gini-gini kan punya saya segala macam. Enak kita bisa meluruskan. Tapi kalau dia nggak ngomong, tapi ternyata kok tiba-tiba menghilang, nggak muncul lagi karena dia merasa tidak puas, akhirnya kita rugi. Nah, jadi penting banget kita buat aturan main yang jelas di awal. Nah, yang berikutnya adalah materi presentasi. Rekan-rekan, ini disesuaikan.
Jadi kita menyesuaikan misalnya nih kalau kita dikasih waktu, oke Pak Faisal, oke Pak Sugi, nanti diberikan waktu 30 menit ya Pak di jam 11 sebelum makan siang misal. Oh Pak, nanti dikasih waktu 15 menit karena kita padat banget. Nanti sebelum acara inti, Bapak di awal silakan presentasi dulu. Nah, teman-teman, ini satu kemenangan untuk kita kalau diberikan waktu presentasi. Kenapa? Kalau saya evaluasi rekan-rekan, open market yang hasilnya lumayan besar dan efektif adalah ketika kita dikasih waktu presentasi, teman-teman. Kadang-kadang jumlah massa tidak jadi parameter yang fix. Pernah kejadian, jumlah masanya nggak terlalu banyak, cuman puluhan orang, tapi waktu itu saya diberikan waktu presentasi, 15-30 menit, ternyata hampir mereka semua belanja. Tapi pernah satu event hampir 200 orang, tapi kita cuma buka booth aja, tapi tidak dikasih waktu presentasi, yang datang ke booth kita itu cuma sedikit, dan omsetnya otomatis sedikit. Nah, jadi teman-teman, saran saya, kalau saya bisa, Anda lobby kepada panitianya untuk minta waktu presentasi. Sharing lah, bilang itu. Kalau presentasi mungkin mereka terlalu berat, bisa sharing. Dan pernah saya mengupayakan, oh Pak Faisal maaf Pak, nggak bisa Pak, waktu kita sangat padat banget Pak, nggak ada waktu lagi untuk bisa presentasi. Bu, boleh nggak saya nanti minta waktu 5 menit aja, bahasanya 5 menit, untuk kayak sekilas info, mengabarkan bahwa HDI kita punya counter di depan, dan kita nanti ada fasilitas, ada tes cek kesehatan, ada tester minum madu gratis, dan juga ada promo spesial untuk audiens yang hadir. Boleh nggak Bu minta waktu 5 menit? Itu kadang-kadang saya lakukan kalau udah ngelobi, nggak dapat banget teman-teman. Tujuannya apa? Untuk pay attention. Agar mereka ngecun, oh ternyata ada HDI booth-nya di luar sana. Oh ternyata bisa cek gula darah di luar sana. Oh ternyata ada minum madu gratis di sana, ada promo ini di sana. Minimal minta waktu 5 menit teman-teman. Dan ini berdampak besar dengan interestnya audiens ke booth-nya kita. Pak, gimana nih Pak? Sudah diupayakan minta waktu nggak dikasih gitu ya? Apa namanya tuh sudah minta lobby untuk ya sekelas info juga nggak ada Pak, nggak bisa dikasih. Apa yang dilakukan? Maka kita gunakan plan B-nya. Kita tentunya nggak mau sia-sia. Kita nggak mau cuma ngejoplok, duduk diem di booth-nya kita berharap mereka datang. Teman-teman, apa yang kita lakukan kalau saatnya tidak ada waktu presentasi yang sudah kita upayakan minta di acara tersebut, maka kita bisa buat keributan. Wah, Pak Faisal keributan. Maksudnya itu adalah kita buat sesuatu yang menarik mereka untuk datang ke booth-nya kita. Seperti apa? Misalnya kita buat cek kesehatan. Nah, terus yang berikutnya adalah tester madu. Nah, rekan-rekan, saya tuh sering banget saat ini ya, ketika tidak dapat waktu, ya bagaimana caranya nih agar mereka ngeh bahwa ada booth saya di depan, booth HDI di depan. Yang bisa kita lakukan adalah, kan kita punya nampan nih teman-teman. Jadi ada botol-botol, ada air madu yang kita taruh di wadah di cangkir kertasnya itu. Maka teman-teman wadahin gitu ya. Dan nanti Anda jemput bola. Ada satu tim yang nanti memberikan mereka, Ibu silahkan dicoba ini minuman madu Clover Honey Bu. Ini madunya bagus banget untuk pencernaan dan aman untuk orang diabetes. Silahkan dicoba Bu. Itu saya jemput bola teman-teman. Sambil ngasih brosur. Agar ya seberapa banyak kita bisa jangkau. Karena kenapa? Tidak ada waktu presentasi, tidak ada waktu woro-woro, tidak dikasih kesempatan. Maka kita cari sesuatu yang membuat mereka attract ke booth-nya kita. Nah, jadi bisa tester madu, bagi brosur, itu bisa kita lakukan ya rekan-rekan ya. Jadi kita mungkin nanti ada kayak spin wheels di situ, ada games-games sederhana di booth-nya kita. Pokoknya apapun yang membuat orang tertarik datang ke booth-nya kita. Ya, jadi itu plan B kalau tidak ada waktu presentasi. Nah, rekan-rekan, ini ketika eksekusi pelaksanaan open market. Beberapa persiapan, perlengkapan, dan juga hal-hal yang harus diperhatikan ini kita harus cermatin agar open market kita nanti bisa efektif. Oke. Nah, yang berikutnya setelah persiapan di awal nih, aktivitas saat event. Gimana nih Pak eksekusinya nih Pak biar menarik dan juga nanti hasilnya memuaskan. Yang pertama adalah tampilan dan energi tim. Rekan-rekan, ketika Anda open market dan ini menganggap bagian dari profesionalisme Anda sebagai seorang enterprise HDI, maka jangan bawa masalah kita, beban kita di saat kita open market atau di saat kita bekerja nanti di lapangan. Kenapa? Itu terpancar dari senyumnya kita, auranya kita, positive vibes-nya kita, itu terpancar teman-teman. Karena mereka tidak perlu tahu bahwa kita mungkin tadi masaknya gosong, jemuran belum diangkat, sedang ada masalah sama anak, sama suami dan keluarga, itu tinggalkan dulu. Ketika Anda mau open market, harus versi 100%-nya Anda. Benar-benar dengan tampilan yang baik, ya,
terus mukanya juga fresh, sudah yang ibu-ibu udah dandan ya, dan juga nanti penampilan sudah oke, kita berikan energi yang terbaik kita. Sehingga membuat orang tuh bisa merasakan bahwa kita ini auranya positif. Kita memberikan senyum, kita sapa dengan ramah, itu bisa merasakan getarannya teman-teman semua. Ya, jadi penting banget kita senyum dan ramah, berpenampilan profesional, tapi juga approachable. Jadi penampilannya juga kita harus sesuaikan ya teman-teman. Jangan sampai nanti acara olahraga kita pakainya batikan. Acara batikan kita pakai bajunya kaos oblong. Jadi nggak sesuai. Jadi kita harus benar-benar menyesuaikan kostum kita dengan event yang kita mau isi. Ya, jadi tampilan dan energi ini penting banget. Ya, kita harus bisa menyapa pengunjung dan ramah, gitu ya. Tetapi jangan memaksa. Saya pernah menegur rekan kerja saya yang ngintilin orang tuh, jadi orangnya jadi agak itu juga nggak baik. Antusias boleh, tetapi juga kita tetap harus profesional. Karena saat-saat ini orang tuh nggak nyaman kalau kayak kesannya dipaksa. Jadi benar-benar kita ramah. Pak, dia jutek banget ya. Udahlah ya. Jangan kita balas jutek lagi. Masa dikasih terus aja nggak mau, ya nggak usah, biarin aja. Ngapain kita buang energi kita dengan orang yang begitu? Ya, jadi ya kita benar-benar melatih mental kita juga. Jadi benar-benar banyak manfaat dari open market untuk melatih kita sabar, melatih kita tetap senyum ketika orang mungkin cuekin kita gitu ya. Melatih kita untuk berani menyapa. Rekan-rekan percayalah ada banyak sekali benefit dari open market ini kalau kita mau cermati. Tidak hanya omset. Yes, dapat omset seiring jam terbang, semakin banyak kita lakukan pasti omset itu ada, teman-teman. Ya. Nah, yang berikutnya gunakan aktivitas penarik ya, sampling produk gratis seperti yang saya jelaskan tadi kayak body cream, SS cream, demo pun sekarang kita bersyukur Trimi X sekarang sudah bisa digunakan sarana demo lagi. 2 hari yang lalu saya ada ngisi satu di perkumpulan kimia farma di perkumpulan ibu-ibu wanita gitu ya. Saya demokan Trimi X. Biasanya kan saya demo madu aja, sekarang saya demokan Trimi X. Bersyukur teman-teman ternyata ya biasalah ya, melihat visual mereka tertarik, akhirnya ya omset Trimi X-nya yang lumayan kemarin. Nah, jadi ini salah satu bisa kita gunakan tools senjata kita untuk menarik perhatian mereka. Karena biasanya audiens itu memang tertarik dengan apa yang didemokan, teman-teman. Ya, jadi Trimi X bisa jadi salah satu pilihan nanti. Oke. Nah, terus nanti ada mini games ya, spin wheel, terus edukasikan tentang manfaat produk. Nah, juga ini harus dilatih dan di role play, teman-teman, untuk bisa menjelaskan produk HDI secara sederhana, jangan panjang-panjang. Ini dari tepung serbuk sari bunga yang berwarna kuning itu kepanjangan, teman-teman. Dan juga jawab apa yang mereka tanya dulu. Seringkali kita tertolak dan juga orang jadi jengah, dia nanya apa, kita jelaskan yang harapan kita ya, yang lebih mahal. Kadang-kadang dia nanyanya pasta gigi misal, atau dia nanyanya mungkin body cream. Kita berpikir body cream kecil banget. Ini ada promo Royal Jelly, beli 2 free 1 misalnya gitu ya. Kita ngotot jelasin dulu Royal Jelly-nya dulu. Jangan rekan-rekan. Ketika orang bertanya, 50% dia sudah tertarik. Maka puaskan ketertarikannya dulu. Baru jelaskan yang lain. Jadi kalau ke dia tanya apa, vitamin anak ada nggak? Udah, fokus di vitamin anak dulu. Setelah itu terpuaskan, terjadi deal, atau dia udah jelas, baru masuk ke yang lain sesuai kebutuhannya. Jadi the power of listening ini penting. Kita dengarkan dulu mereka maunya apa. Jangan kita maunya kita aja. Seringkali kan sales tertolak itu karena dia hanya fokus dengan apa yang dia mau sampaikan. Ini penting banget kita mau mendengarkan dulu. Dia maunya apa, ketertarikannya apa. Kalau orang sudah datang ke booth kita dan dia bertanya, itu 50% dia sudah tertarik. Sisanya 50% tergantung bagaimana respon kita melayani dia pas datang ke booth-nya kita. Deal or no deal-nya itu 50%-nya di tangan kita ketika kita nanti melayani dia ketika datang ke booth-nya kita. Ya, jadi bisa gunakan tadi edukasi singkat ini perlu di role play teman-teman, diajarin harus di role play dulu ya. Saya pun sekarang kalau punya tim yang baru saya ajak ada waktu untuk role play dulu, terus cek kesehatan pun bisa. Ini juga bisa digunakan ya untuk bisa menarik orang datang ke booth-nya kita. Yang sederhana apa nih, gula darah itu boleh ya. Nah, yang berikutnya adalah kumpulkan data prospek. Nah, rekan-rekan, seringkali banyak yang gini, oh Pak, saya itu acara kemarin ada 200 orang, ada 50 orang, saya sudah minta daftar namanya dari panitia. Tetapi Pak, saya coba chat, tidak ada yang respon, nggak ada yang jawab. Coba saya tanya, ada nggak yang alami hal yang sama? Sudah dapat daftar namanya nih, terus Anda coba sapa, nggak direspon. Ada nggak? Coba. Ada? Ayo, jujur kacang hijau ada nggak? Atau semuanya direspon semua nih? Ketika dapat daftar nama dari absennya,
Coba di, oh ada ya Bu Irma, ada yang lain ada. Oke, baik. Berarti Anda sama dengan saya ya. Nah, rekan-rekan saya belajar satu hal. Saat-saat ini apalagi ya di daerah yang sangat sensitif ya. Orang sangat takut dengan nomor yang tidak dikenal, takut KTP-nya disalahgunakan karena pinjol dan segala macam. Sekarang ini banyak orang membuat jadi kekhawatiran untuk data pribadi mereka dikasihkan orang lain atau mereka merespon nomor-nomor yang tidak dikenal. Saya punya banyak, waduh. Nah, rekan-rekan, apa yang harus Anda lakukan? Maka tips dari saya, kita jangan terlalu idealisme bahwa ada 200 daftar nama, 100 nama peserta yang hadir, 100-100-nya harus ngerespon. Teman-teman itu terlalu naif. Tetapi apa yang kita harus lakukan? Dapat 100 nama. 10%-nya terjangkau aja sudah alhamdulillah. Nah, bagaimana cara menambahnya teman-teman? Maka saya lakukan adalah saya buat sesuatu personal touch ke sebanyak-banyaknya audiens agar mereka ada satu memori, oh Faisal HDI. Apa yang saya lakukan teman-teman? Ya saya muter. Saya ketemu sama si A, ketemu sama si Bu yang mungkin sedang berdiri, saya ajak kenalan mereka gitu ya. Terus saya kasih brosur dan semuanya. Nah, ketika dapat daftar nama teman-teman, sudah kenalan daftar nama, nomor teleponnya, saya Bu, selfie bareng yuk, Bu. Izin ya, foto bareng Bu untuk dokumentasi. Saya kadang-kadang selfie, kadang-kadang minta tolong teman difotokan. Nah, rekan-rekan, nomor teleponnya tadi yang udah kita save, foto kita bersama tadi, saya forward ke dia. Tujuannya apa? Agar dia oh ini Faisal yang kemarin di acara senam jantung sehat, misal. Dan kita pun oh ini Bu Ani jantung sehat yang mana ya? Karena ada file fotonya, oh ternyata Bu Ani ini yang ini toh yang pakai jilbab warna hitam, pakai kacamata. Kita jadi teringat memorinya untuk Bu Ani. Dan kita bisa meraba untuk nanti nyapanya dia pakai cara apa. Karena dari perkenalan singkat itu kita udah tahu orang itu, rame, wah orangnya rame. Oh berarti kita bisa pakai cara yang seru-seruan untuk menyapa dia. Oh arahnya Toto Kromo. Baiklah, boleh namanya siapa? Yang Silakan. tadi, Oh, orangnya orangnya sangat protap banget. Orangnya sangat tertata. tadi Berarti lah. kita menyapanya pun dengan cara yang ada yang bocor. Ah, kita menyapanya pun dengan cara yang tata krama yang baik, dengan attitude yang bagus. Nah, itu gunanya teman-teman. Jadi seringkali sekarang saya tuh ngajarin ke tim saya, nge-sharingkan ke tim saya, kalau blend prospek di acara open market, biasakan foto bareng. Bu, kita foto bareng ya, set. Bu, punten, ini foto yang tadi ya, Bu. Kita share lagi ke dia. Tujuannya apa? Dia nge-save nomor kita. Yang kedua, ya kembali lagi. Jadi sama-sama ada memori yang teringat. Dia ingat sama kita ingat sama dia. Karena seringkali saya dulu banyak banget, Ani yang mana ya? Aduh, yang mana ibunya Ani ya? Budi, aduh Budi yang mana ini? Waduh, mikir keras, mencoba membuka memori ini Budi yang mana ya? Di nomor teleponnya ada Budi, tapi Budi mana? Tapi dengan ada file foto yang kita forward ke dia, itu membuat kita seolah sudah menjadi sebuah keakraban. Ini pun terjadi lagi tadi teman-teman saya praktekkan tadi pagi. Dia langsung tanya, Pak Faisal, punten, madunya ini cara makainya gimana? Jadi dia sudah mulai ada interaksi teman-teman. Jadi ini pentingnya kita untuk foto bersama ya. Itu tips yang bisa kita gunakan. Nah, terus gunakan scan QR. Jadi sekarang ini kan ada kode referral kita ya. Jadi di lanyard kita bisa nanti di print barcode-nya. Jadi memudahkan kalau kita nanti untuk bisa mendaftarkan mereka secara mandiri dengan B-Member. Terus bangun obrolan natural, fokus pada kebutuhan mereka bukan hanya jualan. Nah rekan-rekan, kembali lagi penting banget kita first impression ya, memberikan kesan bahwa kita ini tidak hanya sebagai seorang sales yang jual madu, tapi kita punya value yang lebih besar dari itu. Jadi teman-teman jangan hanya fokus, ibu mau beli nggak madu saya, itu kesannya kayak hard selling banget. Tapi kita bisa obrolan yang singkat, wah ibu seger banget ya, ibu udah lama ikut acara komunitas ini. Waduh, kelihatan banget ya kalau ibu sehat. Nah, hal-hal sederhana, pujian sederhana, tapi yang berkesan itu membuat kita jadi terhubung. Harus tulus dan pas. Teman-teman, dari obrolan-obrolan sederhana, pujian-pujian sederhana ini, teman-teman, dan pertanyaan-pertanyaan konyol yang harusnya sudah tahu jawabannya, waduh bu, hari ini panas banget ya, itu yang bisa membuka percakapan. Itu yang bisa membuka obrolan kita sama dia. Jadi penting banget kenapa harus energi, senyum, dan ramah. Teman-teman, kita pun ngerasakan kalau kita tuh vibes-nya sedang nggak enak, lagi bete, mukanya muram, orang juga menjauhi kita. Tapi kalau orang itu senyum, ramah, kita tampilnya energik, orang pun merasakan bahwa kita ini vibe-nya positif dan dia akan welcome. Bahkan kadang-kadang dia merengut, mungkin sedang orangnya mungkin tipenya agak judes gitu ya. Tapi kita bawa dengan senyum, kita ramah, dia langsung juga menyesuaikan jadi ramah dengan kita. Seperti itu ya, jadi penting banget kita menyiapkan energi yang terbaik di saat kita open market. Oke, nah yang berikutnya rekan-rekan, oke, yang terakhir adalah evaluasi after event. Teman-teman,
Ya, pengalaman juga sering kali kita buat event demi event, open market, arisan kah, dharma wanita, pengajian, komunitas senam, olahraga dan semuanya kita isi berbagai event. Akhirnya hanya dapat penjualan saat itu aja, tapi tidak berkesinambungan karena tidak adanya follow up after event. Ini sebuah catatan penting teman-teman. Kembali lagi tujuan kita adalah membangun leader ujungnya. Kenapa tadi saya buka di awal membangun leader? Karena kita punya mindset yang lebih besar bahwa tidak hanya jualan produk aja dari open market ini. Tapi harapan kita, doa kita adalah dari open market dan open market lainnya, kita mendapatkan calon rekan kerja aktif. Jadi niatnya dibuat goals yang lebih besar. Sehingga kita berpikir besar dan punya kepekaan yang lebih besar nanti di acara tersebut. Tidak hanya fokus dengan jualan kita aja. Nah, apa yang harus di follow up after event? Yang pertama, target versus hasil. Rekan-rekan, tidak ada salahnya setiap open market kita coba untuk buat target. Dari tim kita kira-kira berapa banyak yang kita mau capai membernya, berapa besar omset yang kita mau hasilkan. Apalagi saat ini kalau misalnya pakai bis support kan sudah ada syarat per jumlah peserta dari perusahaan sebagai aturannya ya. 50 berapa bi membernya, omset berapa, peserta 200 itu harus ada penjualan minimal 5 juta, bi membernya harus 30. Nah, jadi enak sudah dibuatkan target sebagai acuan minimal agar kita bisa mencapai itu sehingga membuat kita melakukan yang terbaik, teman-teman. Ya, harus ada target versus hasilnya, omsetnya berapa tadi, prospek yang join berapa persen pencapaiannya itu dievaluasi. Yang berikut kualitas prospek. Nah, apakah sesuai target marketnya? Jadi usianya, minat daya belinya, berapa yang tertarik produk, beberapa yang tertarik dengan join jadi membernya atau bisnisnya, itu menjadi bahan evaluasi kita teman-teman. Ya, saat-saat ini ya bersyukur eh, saya juga sering kali mendapatkan penawaran untuk bisa ngisi di beberapa acara. Tetapi mungkin nanti fasenya sudah, karena udah banyak pengalaman, teman-teman saya sekarang menyaring. Oh oke, dulu sudah pernah saya buat event ini. Bukan pesimis, tetapi di waktu yang sama ada acara lainnya. Nah, kita bisa menjadi bahan evaluasi. Kemarin sudah pernah acara ini, ternyata hasilnya ya audiensnya biasa-biasa aja, responnya juga biasa-biasa aja, dan hasilnya biasa-biasa aja. Tetapi ada pilihan lain yang lebih prospektif sehingga kita bisa memilah dan memilih, nggak handem kromo aja. Pokoknya semua acara iya-iyain aja. Karena kembali lagi kita pengusaha teman-teman, harus bisa memilah dan memilih market yang potensial, yang prospektif, agar sesuai dengan waktu dan investasinya kita. Gitu ya. Jadi kita makin bijak nanti untuk bisa memilah dan memilihnya nanti. Itu kalau kita ada evaluasi. Tapi kalau nggak ada evaluasi teman-teman, pokoknya ayo datang ke sini. Wah, apalagi kita punya donen baru ya. Pak, ayo damping saya Pak ke acara A. Kadang-kadang teman-teman, kalau itu memang orang baru kita, yang baru dia mau mulai ngasih daftar nama, saya iyain. Tetapi di sanalah kalau hasilnya bagus atau tidak bagus jadi bahan evaluasi udah enak. Kita ngasih dia masuk inputan. Bagaimana cari market yang potensial, yang prospektif dan semuanya. Jadi itu gunanya evaluasi, teman-teman. Ya, jadi ada hal-hal yang kita bisa jadi pembelajaran. Yang berikutnya adalah efektivitas lokasi dan event. Nah, jadi kita lihat booth kita ini ramai enggak? Oh, kenapa tadi nggak ramai? Oke, karena kita ini posisinya agak jauh, gitu ya. Oh, ternyata kita ini panas kena matahari. Itu pernah saya ngisi suatu acara, pagi adem, kita pilih situ, ternyata menjelang jam 10 ke atas, kena papar matahari sangat panas. Dampaknya apa? Madu kita, kita taruh lagi ke dalam dus, takut jadi hitam kan? Akhirnya kita bermanuver, ngelobi sama yang rekomendasi kita, panitianya, dan bersyukur di ACC kita bisa pindah booth ke dalam yang dekat pintu masuknya. Kita bilang kenapa nggak dari awal gitu ya. Tetapi waktu itu ya karena dapat jatahnya sudah dikasih di situ. Ya, Tuhan baik, kita mulai bermanuver. Oke, ini tempatnya nggak efektif. Orang sungkan ke sini, pertama agak jauh, yang kedua panas. Akhirnya kita mencoba melobi panitia pindah ke tempat yang lain. Nah, itu jadi bahan evaluasi teman-teman. Lokasinya strategis atau enggak gitu ya. Apa yang membuat orang nggak mau datang ke tempat kita. Jadi ini harus ada bahan evaluasi. Ketika sudah selesai acara, kita ngobrol. Kadang-kadang ya kita sambil makan siang bareng ya. Terus atau mungkin di kantor, di center, kita ngobrol-ngobrol. Oke, tadi acara kita gimana nih? Menurut kamu apa? Apa yang efektif, apa yang enggak? Gimana nih, kenapa tadi orang itu tertariknya? Apa aja yang banyak kejual? Orangnya seperti apa? Banyak nanyanya apa? Itu jadi bahan evaluasi kita, teman-teman. Nah, yang berikutnya yang dievaluasi adalah kinerja tim. Job desk yang sudah kita berikan di awal, efektif nggak? Mungkin nanti ketemu rekan kerja baru yang dia lebih nyaman duduk di belakang booth aja. Nah, itu jadi bahan evaluasi kita untuk kita masukkan.
Ya, untuk dia mulai berani untuk menyapa, untuk berani mulai lebih terbuka sama orang lain untuk mau berkenalan. Nah, itu kita jadi bahan evaluasinya kita. Jalan nggak job desk yang udah kita berikan? Nah, yang berikutnya adalah follow up. Nah, teman-teman, prospek yang sudah di follow up, respon prospek setelah di follow up, nah ya kita harus lihat ya, apakah ada yang pas di follow up yang tadi mau, terus kita follow up mereka akhirnya beli, mereka join atau enggak, atau datar-datar aja. Nah, itu jadi bahan evaluasi kita untuk sebagai acuan ke depannya, mungkin cara follow up yang kurang tepat atau mungkin bagaimana. Itu jadi penting banget informasi ini, hal-hal ini jadi bahan evaluasi kita. Seringkali dulu saya nggak pernah ada evaluasi, teman-teman. Buat acara, pokoknya asik aja gitu ya. Seneng dapat kerja baru yang sedang aktif, pokoknya ada acara, ngisi acara lagi, ngisi acara lagi, ngisi acara lagi. Tapi tidak pernah dievaluasi. Sehingga waktu itu jadi bias, goalsnya jadi kayak ya jualan aja. Jadi kayak penting dapat omset, ada acara aja. Tapi sekarang saya belajar bahwa ternyata kalau goalsnya besar di awal yang kita tetapkan, sehingga kita bisa mempersiapkan untuk tercapai goals kita tadi. Ya, tidak hanya penjualan produk aja. Oke, itu dari saya teman-teman semua. Apa yang saya sharingkan hari ini, semoga bisa menjadi tambahan wawasan untuk teman-teman semua, sehingga kita sama-sama bisa memanfaatkan support dari perusahaan yang luar biasa.